Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian, arahannya Bapak Dirjen bahwasanya terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk masyarakat diselesaikan semua melalui norma dan ketentuan yang sudah ada. Artinya tidak ada perubahan, Pak. Bahwasanya ketika itu memenuhi kriteria di bawah 5 hektar, kemudian orang asli situ dan sebagainya, maka prosesnya masih melalui PPT-PKH ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi teman-teman semua di pemerintah daerah maupun di ruang virtual, kita melihat bahwasanya di pasal 110B ini juga sudah jelas kita sampaikan di situ di ayat 2-nya bahwa untuk pelanggaran yang harusnya denda administrasi yaitu ultimum remedium tadi, maka dikecualikan dari sanksi tersebut dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Nah, ini sudah jelas sebenarnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita, aturan tertinggi kita ini mengatur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi clear bahwasanya terkecuali untuk masyarakat maka bisa diselesaikan melalui penataan kawasan hutan ketika memenuhi kriteria yang ada di dalam ayat 2 ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah kemudian di dalam Permen LHK nomor 7 tahun 2021 juga sudah pasti semua Bapak Ibu sekalian sudah hafal betul di pasal 129 ketika terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 23 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Di sini jelas bahwasanya kita mengatur bahwa penataan kawasan hutan itu yang paling utama kita atur nanti adalah apakah dia memenuhi kecukupan luas kawasan atau tidak memenuhi kecukupan luas kawasan hutan. Jadi ini juga saya nanti minta ke teman-teman BPKH, tolong ini juga menjadi pegangan kita semuanya. Terutama di Jawa, Lampung, kemudian Bali, yang memang kecukupan luas kawasan hutannya di bawah 30%, inilah nanti yang perlu kita pegang, Pak. Bayangkan, Pak, sampai dengan saat ini hampir banyak sekali surat yang dimohon dari Lampung, Pak. Apa yang diminta, Pak? Lahan garapan, Pak. Kemudian pertanian, Pak. Perladangan dan sebagainya. Kalau kita di sisi kita, di teman-teman UPT kita, BPKH tidak kuat mensosialisasikan ini, maka banyak sekali pasti akan permohonan langsung ke kami, Pak. Tetapi kalau kita kasih pemahaman, kita kasih sosialisasi bahwasanya Lampung adalah memiliki kecukupan luas di bawah kecukupan luas kawasan hutan, maka yang penggarapan tadi, luas lahan garapan, pertanian dan sebagainya tentu tidak bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Hanya permukiman, fasum, fasos yang boleh dikeluarkan dari kawasan hutan. Nah ini tentu nanti menjadi catatan kita Bapak Ibu sekalian. Lanjut saja Bapak. Jadi ini terkait dengan peta indikatif, kita juga sudah paham betul bagaimana peta indikatif ini tersusun dari mulai dimulai alokasi TORA 20%, kemudian kawasan HPK tidak produktif, kemudian pencadangan sawah baru dan sebagainya. Ya hal-hal ini sebenarnya saya pengen Pak, teman-teman BPKH itu aktif memelototi aturan norma ini Pak. Kalau misalkan memang saat ini sedang artinya dimulai revisi Permen LHK nomor 7 Pak. Jadi kalau misalkan memang secara faktual di lapangan Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyelesaikan, mari kita rubah aturannya begitu loh. Artinya jangan sampai aturan-aturan yang sudah melekat Permen LHK nomor 7 ini tetapi di lapangan Bapak Ibu sekalian kesulitan dalam menyelesaikan itu, kita diam saja gitu loh. Mari kita sama-sama, siapa yang paling pintar di situ silahkan, siapa yang paling mengerti silahkan, disampaikan kepada kami, kita kerjakan sama-sama Pak. Kalau misalkan memang di dalam peta indikatif ini terdiri dari 6 ini ternyata menurut Bapak Ibu sekalian, oh ternyata itu harusnya sudah nggak boleh itu, monggo silahkan. Nanti kita diskusikan sama Biro Hukum, bagian hukum dan teman-teman semua. Nah inilah sebenarnya fakta-fakta ini yang nanti mau kita angkat Pak, Bapak Ibu sekalian. Kita mau mendengar dari teman-teman pemerintah daerah, kemudian BPKH yang di tingkat lapangan ini, sebenarnya apa sih sebenarnya yang masih kurang dari aturan yang sudah ada di kita. Yang itu nanti kita perbaiki sama-sama. Lanjut. Kemudian ini di dalam penyelesaian kegiatan perorangan ini Pak, sudah kita sampaikan bahwa penataan kawasan hutan kita, rekomnya adalah
perhutanan sosial, kemudian PPFKH, TORA, penggunaan kawasan hutan, dan tentunya keempat ini sebenarnya yang perlu kita gali bersama-sama. Cuma saya pengen memastikan Pak, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini Pak, hasil PPTPKH TORA kita Pak, yang rekomendasinya adalah perhutanan sosial sama penggunaan kawasan hutan, kita belum pernah terrealisasi Pak. Bayangkan Pak, dari jutaan seperti itu, yang baru kita gunakan sebagai target dan realisasi kita adalah perubahan batas Pak. Betapa sulitnya kita mengejar angka target 4,1 juta hektar, meskipun melaksanakan kegiatan inver di lapangan, menggunakan anggaran negara, tetapi yang kita capai, yang kita catat hanya perubahan batasnya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang mungkin nanti perlu kita diskusikan sama-sama Pak. Harusnya ketika di inver itu adalah misalkan 500, rekomnya PB-nya 100, harusnya yang 400 ini juga masuk kinerja kita Bapak Ibu sekalian. Kalau saya berharapnya begitu. Jangan targetnya 500, yang di inver 500, PB-nya cuma 100, yang dianggap kinerja kita adalah cuma 100. Padahal sama-sama kita turun ke lapangannya adalah menginver 500 hektar tadi Pak. Dengan anggaran yang sama Pak. Nah inilah yang nanti perlu kita sinkronkan Bapak Ibu sekalian. Di internal kita sendiri ternyata belum clear Pak. Hasil rekom ini ketika kita teruskan ke teman-teman Dirjen PS, mereka harus berproses business as usual dari awal lagi. Nah ini yang mungkin nanti perlu kita diskusikan. Kemudian teman-teman kita sendiri di Direktorat Jenderal Planologi, di Direktorat Penggunaan juga mengatakan bahwasanya rekom ini adalah berupa rekom. Nah nanti ketika dia mau berproses juga harus menggunakan peraturan yang sudah ada. Artinya dia harus bermohon kembali, kemudian memenuhi kriteria-kriteria dalam persyaratan untuk PPKH dan sebagainya. Berarti sampai kapan target kita itu nanti akan bisa tercapai Bapak Ibu sekalian. Ini yang nanti kami mohonkan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita nanti bisa naikkan hal-hal tersebut kepada Bapak Menteri kita. Mari, misalkan memang harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau misalkan ada pengkhususan terkait dengan rekom PPTPKH, maka ini yang mungkin nanti kita usulkan kepada pimpinan kita. Kita melihatnya yang paling sulit itu adalah di perhutanan sosial sama penggunaan kawasan hutan Pak. Kalau PPFKH oke lah, itu karena di ranahnya di bawah kecukupan luas, nanti perubahan fungsi dulu baru pelepasan kawasan hutan. Yang TORA jelas nanti perubahan batas dan sebagainya. Ini nanti yang perlu kita dorong Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kemudian ini adalah peta indikatif tadi Pak, yang 4,1 juta hektar ini sudah ditetapkan dalam RPJMN Pak. Tetapi apakah angka ini tidak bisa dirubah? Saya pikir bisa Pak. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen, masuk target seperti ini tidak bisa diamandemen atau direvisi. Yang tidak bisa itu Al-Quran Pak, yang tidak bisa direvisi. Tetapi undang-undang dasar yang menjadi pegangan kita aja bisa direvisi. Apalagi cuma target di peta indikatif. Nah ini nanti saya mohon dorongan Bapak Ibu sekalian, terutama yang melihat fakta langsung di lapangan, ternyata 4,1 ini tidak akan bisa tercapai Pak. Misalkan seperti itu. Terkecuali nanti teman-teman dengan adanya tadi misalkan terobosan baru, rekom penggunaan rekom PS nanti kita masukkan sebagai realisasi dari target ini, mungkin akan bisa tercapai. Yaitu yang mungkin nanti perlu kita dorong bersama-sama. Lanjut. Kemudian revisi peta indikatif Bapak Ibu sekalian memang sudah sejak 2017, sebenarnya sudah lama sekali Pak. Bayangkan Pak, 2017 sampai dengan 2025. Berapa tahun itu Mas? 8 tahun ya Mas ya. 8 tahun tidak pernah mau selesai Pak. Apakah juga akan seperti ini terus? Nanti kita menyelesaikan persoalan ini. Ketika kita paksakan kita menetapkan peta indikatif, ternyata masih ada yang tertinggal. Ternyata apa? Karena tidak dimohon. Kedua, memang tidak diusulkan oleh Bupati. Ketiga, hasilnya tetap ketika di-enver rekomnya adalah tetap kawasan hutan. Artinya banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh kita semua terkait dengan pola-pola penyelesaian tadi Pak. Ya ini nanti mungkin perlu kita diskusikan bersama. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian, jadi dengan adanya tadi Pak, berbagai usulan tadi Pak, selain teman-teman di BPKH yang mungkin melakukan penelaahan Pak, kami di Direktorat Pengukuhan dengan Pokja terbagi menjadi Pokja 6 Pokja Pak, tetapi yang teknis 4 Pokja Pak. Hampir tiap hari menerima permohonan dari berbagai pihak Bapak Ibu sekalian. Dan itu entah dari masyarakat, kemudian pemerintah, ataupun yang lain-lain. Bahkan banyak juga dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk proses PPTPKH ini. Jadi inilah adalah panduan penapisan Bapak Ibu sekalian yang disusun oleh teman-teman Pokja Info, bahwasanya memang kalau ditanya detail seperti apa, bayangan Pak, 27 penapis Pak. Kita melakukan penapisan dengan menggunakan 27 penapis yang harus dihandle oleh teman-teman Pokja Info kurang lebih 5 orang Pak, se-Indonesia Pak. Kita harus menapis permohonan yang sebegitu banyaknya. Makanya saya mohon nanti ketika misalkan memang masih ada data-data yang memang harusnya memenuhi kriteria PPTPK tetapi belum masuk peta revisi 4 ini, ya kami harap maklum lah. Nanti kita diskusikan kembali yang belum tertampung ini nanti mau dimasukkan kemana? Apakah mau masih muncul revisi 5 atau nanti seperti apa? Gitu. Itu yang mungkin nanti perlu kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penapis ini dari 27 ini memang yang paling pokok nanti adalah terkait dengan keterbangunan dari usulan tersebut Pak. Kita pasti menapisnya adalah mendasarkan pada hasil dari teman-teman di IPSDA, gitu ya Mas Doni ya? Mas Doni Nuk. Jadi hasil tafsiran teman-teman IPSDA, Mas Doni dulu di sana, makanya saya tanya itu kan gitu kan. Padahal setelah di BPK dia, wah ternyata harusnya nggak begitu kan gitu. Ya itu wajar Pak. Ketika kita menduduki jabatan yang lain pasti ada aja kesalahan di tempat yang lama begitu ya Pak ya. Dan itu pasti akan sering terjadi juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dasar kita Pak menapis bagaimana dia 20 tahun atau tidak itu menggunakan hasil penafsiran citra satelit yang dikeluarkan oleh yang berwenang Pak. Artinya saat ini adalah Direktorat IPSDH. Kenapa kita menggunakan dasar itu Pak? Itu yang paling mudah dan sudah tersedia Pak. Bayangkan setiap usulan kita harus menapis pakai citra resolusi tinggi oleh masing-masing penelaah Pak. Sampai kapan Pak? Kita cuma punya 5 orang di info misalkan. 1 orang memegang setiap hari 10 permohonan Pak. Setiap permohonan bisa ratusan ribu. Kita harus menapis menggunakan citra satelit resolusi tinggi misalkan. Untuk memastikan itu benar enggak 20 tahun, kurang 20 tahun atau tidak. Dan itu nanti pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Maka salah satu caranya adalah menggunakan produk yang sudah diakui dan sudah berkekuatan hukum. Nah, kemudian juga kita menapiskan menggunakan kawasan konservasi Pak. Karena ini juga banyak ya nanti Bapak kita temui di sini. Ada ratusan ribu yang tidak bisa diselesaikan melalui PPTPK. Karena apa? Berada di kawasan konservasi. Maka dengan adanya P14 tahun 2023, norma itulah yang nanti akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang teman-teman yang ada di virtual juga, Bapak Ibu jangan langsung tertipu ketika itu berada di dalam kawasan hutan, pokoknya selesai. Enggak juga. Ternyata ada penapisnya. Ketika di kawasan konservasi, ya nggak bisa dong, ada aturannya sendiri yaitu P14. Nah ini yang mungkin nanti perlu kita cermati bersama-sama. Nah, kemudian dari beberapa case ini, lanjut Mbak. Kita melihat bahwasanya data penapis tadi kita sampaikan, misalkan menggunakan IGT, kemudian SK36. Kenapa kita menggunakan SK36 Pak? SK36 ini adalah terkait dengan keterlanjuran Pak. SK36 tahun 2025 kalau nggak salah ya Mas ya. 2024 ini terkait dengan korporasi sawit Pak. Di situ berproses 110A atau nanti bisa berproses menggunakan mekanisme lain. Jadi yang SK36 pasti akan kita keluarkan dulu dari untuk penambahan peta indikatif kemudian. Kemudian juga SK
pelepasan, kemudian PSN, kemudian infer rekom PS yang sudah direkom menjadi out. Nah, ini juga tadi yang kita sampaikan, Pak. Harusnya rekom PS ini menjadi realisasi kita dong, kan seperti itu. Tetapi kan tidak. Begitu ini kita keluarkan dari peta indikatif. Kemudian juga data-data usulan yang ternyata setelah dicek itu lebih dari 5 hektar. Ini banyak sekali, Pak. Jadi masyarakat itu menyampaikan kepada kita semua, Pak, itu kadang dalam bentuk gelondongan. Jebrot pokoknya nyampaikan saja. Sudah kayak gitu kita tiap hari di WA, Pak. Harusnya selesai. Iya, Pak, sebentar, Pak, kita telah. Oke, pokoknya tanggapannya apa? Segera saja seperti itu. Kemudian yang kedua, data usulan di atas 5 hektar ini ternyata juga bertambahan dengan perusahaan-perusahaan sawit. Itu ternyata nanti yang menjadi tugasnya teman-teman di info. Kemudian data input SKBO, kemudian infer dan sebagainya ini juga menjadi salah satu masukan kita, Pak. Kemudian kita analisis. Dari situ analisis itu ada 2 keputusan, Pak. Nanti dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan. Nah, kemudian dipertimbangkan ini nanti masuk dalam penentuan kriteria PPTPKH, kemudian nanti akan digambarkan dalam peta lampiran PPTPKH ini. Kemudian yang tidak dipertimbangkan tentu Bapak Ibu sekalian pasti banyak sekali dan ini menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Kenapa dikeluarkan dan tidak dipertimbangkan? Pasti dasarnya adalah dia bisa masuk PIAPS, kemudian sudah ada di dalam proses Satgas PPKH, Satgas PKH, kemudian masuk usulan di atas 5 hektar. Kemudian juga tidak perlu kami sampaikan juga, Pak, ternyata permohonan-permohonan ini banyak juga yang ternyata terbangunnya setelah 2020, Pak. Nah, ini makanya biasanya akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Gakum, ini data kami sudah kita tapis, kita telaah, ternyata ada data-data yang terbangun 2020. Ya, kalau yang ini biasanya masyarakatnya sudah nggak berani tanya lagi, Pak, kalau sudah kayak gini, malah takut gitu kan, karena berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Gakum. Lanjut. Ini dari database kami, Pak, yang sudah masuk di dalam usulan revisi 4 itu sebenarnya ada 7 juta lebih, Pak, 7,7 juta hektar. Kemudian ini sudah masuk di dalam indikatif revisi sebelumnya yaitu 5 juta hektar. Kemudian yang usulan baru para pihak itu ada sekitar 2,6 tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian dari usulan baru ini yang masuk peta indikatif hanya 297.000 hektar. Artinya memang benar-benar kami menggunakan penelaan yang detail sekali, Bapak, karena dari 2,6 ini hanya 297.000 yang dimasukkan dalam peta indikatif revisi 4. Kemudian sisanya tidak masuk 2,3 dengan berbagai alasan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, nanti yang di luar ini seperti apa? Itu yang nanti perlu kita sepakati bersama-sama. Lanjut. Ini hasil penapisannya, Pak, dari 2,6 tadi yang 297 hektar sudah kita telah kembali, kita tapis hasilnya seperti ini, Bapak, bahwasanya salah satunya yang kita gunakan untuk menapis ini adalah hasil rapat dengan Kementerian ATR yaitu berupa sertifikat hak atas tanah dan data-data dari Kementrans, Pak. Kenapa SHT ini penting, Pak? Ini menjadi perhatian kita saat ini, Pak. Makanya kemarin Pak Dirjen sudah menyampaikan memo kepada setiap BPKH, tolong berkoordinasi dengan masing-masing kandah untuk mendapatkan data-data SHAT yang ada di dalam kawasan hutan. Faktanya, Pak, baru berapa BPKH yang datanya bisa kita gunakan untuk melakukan penapisan. Nah, ini nanti juga nanti malam sampai dengan besok pagi kita juga akan mencoba melihat kembali SHAT ini. Ini menjadi arahan karena menjadi MOU antara 5 menteri, Pak, dan ini menjadi target di kita juga di Kementerian Kehutanan. Ya, kemudian yang paling banyak memang lahan terbangun yang di atas 20 tahun. Kalau ini clear, Pak, ya, karena ini merupakan kriteria utama dalam penentuan masuk peta indikatif revisi 4 ini. Kemudian permukiman hasil pencermatan citra ternyata masih tersisa 75 hektar permukiman yang harusnya terselesaikan melalui PPTPK tetapi belum terselesaikan. Nah, ini nanti tentu juga nanti akan kita cermati kembali. Kemudian yang tidak diakomodir
Yang paling besar memang lahan terbangun di bawah 20 tahun, Pak. Tetapi tadi ketika teman-teman nanti memaksakan, dasarnya apa Anda mengatakan ini di bawah 20 tahun? Kami mendasarkan pada hasil tafsiran teman-teman di Direktorat IPSDH, Pak. Nah ini nanti juga barangkali nanti ketika misalkan ada kedetailan data yang lebih detail lagi, disampaikan oleh pemohon dan ternyata memang terbangunnya lebih dari 20 tahun, bisa saja nanti kita akomodir dalam kesempatan berikutnya. Nah kemudian juga yang pasti 427 hektar, 1000 hektar ini ternyata sudah berada di APL dengan peta bangku kita yang terbaru Bapak Ibu sekalian. Artinya 2,36 ini juga sudah ada alasan masing-masing. Jadi nanti tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, teman-teman di BPKH, kalaupun ada komplain dari masyarakat dan sebagainya, kita bisa menjawab dengan adanya dasar-dasar yang sesuai dengan yang kita lakukan. Meskipun hasil penapisan ini, kalau saya maknai mungkin tidak 100% juga kita benar. Ya karena tadi Pak, kita juga bekerja dengan waktu yang mepet, data yang banyak dengan sumber daya yang terbatas. Nah itu yang nanti mungkin perlu kita cermati kembali. Lanjut. Kemudian luas indikatif ini, jadi setelah kita selesaikan penapisan tadi, maka luas peta indikatif kita BPTPK revisi 4 itu adalah 4,9 juta hektar Pak. Artinya ada penurunan sekitar 40.000 dari peta indikatif revisi 3 kalau tidak salah seperti itu. Nah jadi nanti proses-proses inilah nanti yang mungkin akan perlu kita selesaikan, terutama terkait dengan permukiman, fasus fasom, permukiman transmigrasi dan luas lahan garapan pertanian dan sebagainya. Kalau yang di atas alokasi TORA, kemudian HPK tidak produktif dan program sawah baru ini sebenarnya sudah given Pak ini karena memang sudah ada dalam peta sebelum-sebelumnya. Lanjut. Nah ini proses tadi Pak ternyata memang ada kurang lebih 40.000 hektar yang terjadi selisih antara peta revisi 3 dengan revisi 4. Tentu nanti dari teman-teman Pokja Info nanti yang lebih detail lagi menyebabkan terjadinya pengurangan ini karena apa seperti itu. Jadi memang terjadi selisih yang cukup lumayan juga Pak terkait dengan adanya peta revisi 3 dan revisi 4. Lanjut, kalau ini adalah penataan kawasan, saya pikir semua juga udah paham betul bagaimana mekanisme yang akan kita gunakan. Lanjut. Ini juga sama Pak, mekanisme masih kita menggunakan mekanisme yang sama. Kecuali ada perubahan besok penetapan oleh Menteri terkait dengan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan, maka mekanisme ini pasti nanti akan berubah Bapak Ibu sekalian. Ya sampai saat ini dulu digawangi Mas Doni juga ya, kecukupan luas Mas ya, ternyata belum selesai-selesai Mas. Nah kalau ini bisa nanti selesai, pasti akan mengubah konstelasi terkait dengan penataan kawasan hutan ini. Lanjut. Sama kalau ini Bapak Ibu sekalian di teman-teman di pemerintah daerah bahwa proses PPTPKH Inver kita juga sudah lalui semua. Ternyata meskipun sudah disosialisasikan juga masih banyak yang belum mengajukan permohonan, bahkan ada yang memang belum bermohon tetapi sudah disosialisasikan juga banyak. Nah artinya tipe-tipe permohonan dan alur proses ini sebenarnya sudah kita lalui bersama dan teman-teman BPKH pasti sudah hafal betul bagaimana mekanisme ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Lanjut. Sama ini yang adalah terkait dengan PPTPK yang lebih dari kecukupan luas. Lanjut. Dan ini yang PPTPK yang berada di dalam kecukupan luas kawasan yang kurang begitu. Yang ini terjadi di Jawa. Nah nanti di Jawa ini Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan, tahun ini kita ada 23 kabupaten kota Pak yang harus ditimdukan dengan kurang lebih tersisa 6 bulan Pak. Ini pekerjaan yang berat sekali bagi kami Pak, karena Timdu 23 kabupaten kota harus terselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan di Jawa. Nah ini nanti berat sekali. Kemudian juga di Lampung yang masih menimbulkan pertanyaan kemarin terkait dengan adanya usulan di dalam areal PPTPK juga mungkin kalau tidak salah itu terkait dengan adanya Rindam Raden Inten itu juga nanti perlu kita cross check kembali dengan teman-teman yang ada di BPKH Lampung. Lanjut.
Ini struktur tim pelaksana PPTPKH, Bapak. Saya hanya ingin memesankan begini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kalau ada pembahasan tim pelaksana PPTPKH, Bapak Ibu sekalian, ini pada hari pertama itu kadang masih utuh, Pak. Sampai siang biasanya Mas, ini ya Mas Pasca. Oh, semuanya kementerian ada, semua eselon 1, eselon 2 ada. Begitu makan siang, Pak, tinggal Direktorat Pengukuhan sama BPKH, Pak. Ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini menyangkut keputusan, Pak. Yang ini teman-teman kadang tidak menyadari sampai sebegitunya, Pak. Ada beberapa case kemarin, Pak. Keputusannya di situ menyatakan, oh ya nanti akan kita putuskan setelah dokumen-dokumen tersampaikan dengan baik. Sampai beberapa bulan tidak tersampaikan dokumennya, Pak. Akhirnya apa keputusannya? Mau tidak mau ya kita tidak rekom. Nah seperti itu, Pak. Jadi bisa jadi nanti teman-teman tim inver daerah memutuskan rekomnya adalah perubahan batas, Pak. Tetapi sampai dengan pembahasan tim pelaksana, dokumen kadang tidak lengkap. Kemudian subjek tidak ada dan sebagainya. Artinya inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga saya sebenarnya kalau ada teman-teman dari direktorat lain, ini yang perlu kami pesankan Bapak Ibu sekalian. Tolong dalam tim pembahasan tim pelaksana ini, tolong hadir, Pak. Karena apa? Ternyata setelah rekomnya itu PB, Pak. Ternyata faktanya di situ adalah ada PS indikatif misalkan. Kemudian ada IPPKH misalkan. Dan itu baru ketahuan kalau kita tidak memegang datanya, Pak. Ternyata timbul komplain, Pak. Ya ini juga menjadi perhatian bersama-sama, Pak. Maka saya minta teman-teman BPKH juga aktif juga, nanti pemerintah daerah juga aktif juga untuk ketika ada pembahasan terkait dengan hasil inver PPTPKH. Lanjut. Nah ini Pak, sisa target kita Pak, 1,1 juta hektar Pak. Minta tolong nih dicatat teman-teman BPKH, nanti kita bagi rata aja ini. 1,1 juta hektar yang harus kita selesaikan Pak. Ya ini nanti teman-teman Pak Doni, Pak dari Palangkaraya, kemudian dari Kalsel, dari Kalteng, ini yang paling banyak ya. Riau, Sumut, tempat Mas Pasca ini juga paling banyak. Tetapi ketika kita targetkan itu Pak, nanti di tengah jalan, sudah Pak ini dipotong aja Pak, dikurangi saja untuk kegiatan yang lain. Itu yang selalu terjadi kita selama ini Bapak Ibu sekalian. Ya kami memahami Pak, Bapak Ibu sekalian juga pasti secara SDM juga mungkin kekurangan, lelah dan sebagainya. Tetapi target ini adalah target bersama Bapak Ibu sekalian. Tolong juga diperhatikan, ini target kita bersama Pak. Tidak target kepengukuhan, tidak target BPKH, ini target bersama. Ayo kita sukseskan bersama-sama Pak. 1,1 juta hektar menjadi tugas kita bersama. Apapun itu, mari kita pikul bersama-sama. Susah senang ya bersama-sama, jangan senang terus kan seperti itu ya. Kami nanti susahnya kan gitu. Jadi itu yang perlu kami tekankan lagi kepada teman-teman BPKH Pak. Mari kita juga tahu Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah di BPKH, teman-teman juga sudah pernah di BPKH. Mungkin yang belum, Bapak belum pernah di pusat kan, seperti itu. Dan nanti seperti apa kerjanya kan, seperti itu aja. Itu ya Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin perlu kita diskusikan bersama-sama, terutama ada teman-teman pemerintah daerah di ruang Zoom, nanti kita diskusikan apa yang mungkin perlu kita cari solusi bersama-sama. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini beberapa